Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan kali ini. Mari, sebagai orang percaya, jangan bosan-bosan terus untuk belajar firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam jelajah perjanjian baru. Pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan memberi kita hikmat untuk terus belajar dan mencari kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam seri Alkitab kita pada kesempatan kali ini, pada serinya yang ke-367. Nah, firman Tuhan untuk kali ini kita akan masih belajar bersama-sama dari Injil Yohanes. Kita akan lihat di Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Nah, dengan judul perikop yang ada di atas berkata pokok anggur yang benar. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus banyak menggunakan berbagai perumpamaan untuk mengajar para murid pada saat itu. Nah, kali ini Tuhan Yesus menggambarkan atau memberi perumpamaan lagi tentang memakai istilah pokok anggur. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar, sedangkan Bapa adalah pengusahanya. Nah, Yesus menempatkan diri sebagai orang yang diutus turun ke dunia dan melakukan segala sesuatu untuk keselamatan manusia. Nah, barang siapa percaya kepadanya, dia berkata, dia akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, dan Yesus ada di dalam dia, yaitu di dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sangat penting bagi kita untuk berada di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau kita bersatu di dalam Yesus Kristus dan tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita mempunyai jaminan kekal bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu di dalam sorga. Nah, kita mengenakan kebenaran di dalam Yesus Kristus, sedangkan dosa kita itu sudah diambil oleh Tuhan pada saat Dia mati di atas kayu salib menanggung segala dosa kita. Nah, semua itu bukan karena kehebatan ataupun karena jerih payah kita manusia, tetapi semua itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang mau mati di kayu salib menebus saudara dan menebus saya, bahkan menebus seluruh isi dunia ini. Nah, kita diumpamakan seperti ranting yang menempel pada pokok anggur tersebut. Nah, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah itu akan terus dibersihkan. Supaya apa? Supaya akan lebih banyak lagi buah yang dihasilkan oleh ranting yang menempel pada pokok anggur tersebut. Nah, saya pikir kita semua tahu bahwa setiap petani pun akan melakukan hal yang sama ketika dia melihat bahwa ada ranting-ranting yang tidak berbuah, itu tentu akan dipangkas dan juga akan dipotong dan dibuangnya. Sedangkan ranting yang bisa menghasilkan buah, para petani juga akan dengan teliti, dengan hati yang tulus, dia akan membersihkannya dengan seksama supaya apa? Supaya ranting berbuah itu bisa lebih berbuah banyak lagi di dalam hasil yang lebih maksimal yang diinginkan oleh petani tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam
Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dia akan berada di dalam Tuhan. Nah, itu adalah ranting yang menempel pada pokok anggur itu. Nah, orang-orang tersebut seharusnya menghasilkan buah. Nah, paling tidak orang bisa menghasilkan buah roh. Nah, apa itu buah roh? Dapat kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai yang 23. Di situ juga disebutkan buah roh. Buah roh satu roh yang bisa menghasilkan bermacam rasa. Itu buah roh yang ada terkandung di dalamnya. Nah, jika seseorang telah dilahirkan kembali, maka Roh Kudus yang adalah Tuhan itu sendiri, yang diutus oleh Tuhan, sudah masuk ke dalam hatinya dan sudah tinggal di dalam hatinya. Nah, orang tersebut sudah dimateraikan oleh Roh Kudus sesuai dengan pernyataan yang tertulis dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Jika Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatinya, maka akan menghasilkan buah roh yang di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh yang dihasilkan oleh setiap orang yang percaya, yang menempel kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 9 sifat ini adalah satu paket. Satu paket di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menempel pada pokok anggur tersebut, yaitu buah roh. Nah, sifat ini tidak bisa dipisah-pisah. Nah, jika terpisah-pisah, pasti itu bukan buah roh namanya. Ada banyak sukacita yang didapatkan dalam dunia ini. Kita bisa melihat bahwa banyak orang bisa bersukacita, mereka yang ada di dunia ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sukacita duniawi jelas berbeda dengan sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, sukacita duniawi bisa saja terjadi, tetapi hanya sukacita tanpa diikuti paket lain seperti misalnya penguasaan diri. Nah, karena itu orang-orang duniawi bisa bersukacita, tetapi mungkin dalam sukacita mereka tidak bisa menguasai diri. Nah, sukacita seperti itu bersifat sementara atau bersifat semu. Nah, selain buah roh yang menempel pada pokok anggur yang benar dan akan menghasilkan buah pelayanan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buah pelayanan adalah ketika kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menempel kepada pokok anggur itu tersebut, dan kita bertobat dan Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kita, siapapun itu, dia sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Maka salah satu hal yang muncul dari dalam dirinya adalah dia memiliki kerinduan untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain. Saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan, ketika saudara mengalami perubahan hidup, ketika saudara mengalami pertobatan yang luar biasa dan dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, maka salah satu ciri khas adalah kita ingin supaya orang lain bisa mendengarkan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa bersaksi dalam kehidupan kita dan juga rindu untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang melalui berbagai cara, melalui berbagai hal yang ada yang Tuhan telah persiapkan untuk orang-orang yang benar-benar rindu untuk memberitakan firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, karena itu jika kita tidak menghasilkan buah itu, pasti ada tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku percaya dan kita bertobat dan sudah lahir baru, tetapi kita tidak menghasilkan buah roh itu tersebut, ataupun tidak memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, maka pertobatan itu dapat dipertanyakan di dalam kehidupan kita.
Apakah kita benar-benar itu sudah bertobat? Apa kita benar-benar sudah melahir baru dalamnya? Nah, saudara, kita yang sudah berbuah pasti akan selalu dibersihkan oleh Tuhan. Dari apa yang Tuhan katakan bahwa setiap orang yang menghasilkan buah akan dibersihkan dengan firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan setiap harinya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, biarlah kita semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sampai bertemu dalam edisi yang berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.